Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Raditya Rahman dari kelas 1010 Internasional, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu penginderaan jauh menggunakan mind map ini. Pertama-tama, untuk pengertian dari penginderaan jauh adalah teknik merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh. Ada kedua komponen dari penginderaan jauh. Ada pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Dan sumber utamanya dari sumber tenaga adalah sinar matahari. Habis itu dan di sumber tenaga dibagi menjadi dua. Ada penginderaan jauh sistem pasif, di mana kita menggunakan cahaya alamiah seperti sinar matahari, sehingga hanya bisa dilakukan ketika cuacanya cerah atau pada siang hari. Habis itu kedua, ada juga secara aktif, penginderaan jauh sistem aktif, di mana kita menggunakan sumber tenaga buatan sehingga memungkinkan untuk perekaman pada saat cuacanya tidak cerah atau pada malam hari. Habis itu kedua, kita ada atmosfer atau atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Ada objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dan ciri-cirinya ada 3. Ada pertama, ciri spektral, yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang. Ada 2, ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola ruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Dan ketiga, kita ada ciri temporal, yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Atau kita ada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Di sensor dibagi menjadi 2. Ada pertama, sensor fotografik. Sensor fotografik adalah sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Biasanya contoh-contohnya itu seperti bentuk dalam foto udara. Atau kita ada sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektronik dalam bentuk sinyal elektronik. Setelah sensor, maksud saya, kita ada wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna untuk mendapatkan data inderaja. Ada beberapa wahana dibagikan menjadi 3 kelompok. Ada pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 sampai 9.000 meter di atas permukaan bumi. Ada kedua, pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggiannya lebih dari 18.000 meter. Dan terakhir ada satelit, yaitu wahana dengan ketinggian 900 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Habis itu kita ada perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra. Adapun perolehan data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Dan terakhir kita ada pengguna data, yaitu di mana kita menggunakan data dan menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Setelah itu setelah komponen-komponen, kita lanjut ke jenis citra penginderaan jauh. Jenis citra penginderaan jauh ada lumayan banyak. Dan pertama, kita ada citra foto yang dibagi menjadi 4. Pertama, ada foto pankromatik atau foto udara yang merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Setelah itu kita ada foto ortokromatik, merekam spektrum yang didominasi di warna biru dan sebagian hijau. Ketiga, kita ada foto ultraviolet, yaitu merekam spektrum ultraviolet untuk mendeteksi tumpuhan minyak di laut karena lapisan minyak akan memantulkan radiasi matahari. Dan terakhir, kita ada foto inframerah, merekam spektrum inframerah jarak dekat, umumnya digunakan untuk membedakan kondisi vegetasi yang sehat dan tidak sehat. Itu kita ada ke B, citra non foto adalah hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera. Contoh-contoh jenis citra non foto ada citra tunggal yang dibuat dengan sensor tunggal, digunakan untuk mengombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang yang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Itu ada citra multispektral, dibuat dengan saluran jamak atau saluran sempit. Dan citra ini terdiri dari citra RBV
dan citra MSS. Habis itu menurut gelombang elektromagnetik ada citra inframerah termal, ada juga citra radar dan citra gelombang mikro. Untuk jenis citra non-foto berdasarkan wahana ada citra dirgantara atau airborne image, citra yang dibuat untuk wahana beroperasi di udara di dirgantara, contohnya seperti inframerah termal, citra radar, dan citra MSS. Ada juga citra satelit, ada citra satelit untuk penginderaan planet, citra satelit untuk penginderaan cuaca, satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, dan juga citra satelit untuk penginderaan laut. Setelah itu kita ada interpretasi dari citra penggunaan jauh. Ada pertama bentuk atau gambar yang terdapat di dalam foto udara atau citra merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek, seperti gedung yang berbentuk I, L, U atau berbentuk persegi panjang. Setelah itu kita ada ukuran objek di dalam citra penginderaan jauh terkait dengan skala. Oleh karena itu menggunakan unsur ukuran dalam menggunakan interpretasi foto udara atau citra harus selalu mengingat skala foto udara atau citra tersebut. Setelah itu kita ada rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat di dalam foto udara atau citra. Kita ada tekstur adalah frekuensi perubahan rona. Tekstur objek di dalam citra dibedakan menjadi kasar, halus, dan sedang. Atau kita ada bayangan objek dalam citra atau foto udara dapat menjelaskan arah mata angin karena arah mata angin dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Dan objek yang terletak di daerah bayangan hanya tampak samar-samar atau bahkan tidak tampak sama sekali. Atau kita ada F, pola atau susunan ruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyaknya objek, baik bentukan manusia maupun bentuk alamiah. Habis itu contoh-contohnya seperti tampak bangunan yang berada di pinggiran jalan raya yang mengikuti bentuk jalan, atau objek perkebunan karet, kelapa sawit, dan kopi yang dapat dibedakan dengan objek hutan atau vegetasi lain dengan melihat pola tanam yang teratur. Atau kita ada G di situs mengacu pada letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs bukan termasuk ciri objek secara langsung, melainkan berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti stadion. Di stadion pasti ada, di stadion sepak bola memiliki situs anak gawang atau podium. Atau objek sawah pasti memiliki situs pematang. Dan H, kita ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dan objek lainnya. Seperti objek jembatan berasosiasi dengan objek sungai dan jalan, objek gedung perkantoran berasosiasi dengan tempat parkir, objek dermaga berasosiasi dengan sungai besar atau laut. Setelah interpretasi, kita ada langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Ada pertama, ada deteksi. Deteksi sebagai kegiatan awal dari pengamatan objek interpretasi citra yang hendak dilakukan. Atau kita ada identifikasi, yakni menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. Ada C, analisis, yakni menggabungkan serangkaian tahapan deteksi dan identifikasi. Tahapan ini menekankan uraian deskripsi interpretasi citra. Dan terakhir kita ada deduksi untuk menarik simpulan. Penarikan simpulan tidak dapat dilakukan sekali, perlu pengamatan berulang-ulang, identifikasi terperinci dan analisis yang baik agar tak deduksi dapat mempresentasikan interpretasi citra yang baik. Untuk terakhir, untuk nomor 7 kita ada manfaat dari penginderaan jauh. Ada pertama di bidang kelautan, citra penginderaan jauh yang biasanya digunakan untuk penelitian di bidang kelautan antara lain TEASAT dan MOS. Dan di bidang laut manfaatkan untuk pengamatan sifat fisir air, pengamatan pasang surut air laut, dan pengamatan gelombang laut, dan lain-lain. Atau kita ada di bidang klimatologi. Di bidang klimatologi berhubungan dengan iklim dan cuaca. Biasanya peneliti menggunakan citra NOAA, meteor, atau GMS untuk mengamati fenomena iklim dan cuaca. Contohnya seperti mengamati kondisi cuaca di suatu wilayah, mengetahui fenomena angin siklon, dan mengamati perubahan iklim dan cuaca.
Dan terakhir kita ada di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Citra penginderaan jauh yang digunakan untuk analisis sumber daya alam dan lingkungan antara lain Landsat, Soyuz, dan Spot. Manfaat penginderaan jauh di bidang sumber daya dalam sumber daya alam dan lingkungan diantaranya untuk membantu dalam pemetaan, penggunaan lahan, mendeteksi lahan kritis, dan perencanaan pembangunan wilayah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.